warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmatnya kesehatan pada siang yang cukup terik ini kita bisa berkumpul ya pada acara apa Bu namanya? Apa singkatannya P2K2? Teman-teman peningkatan kemampuan keluarga. Singkatannya P2K2 itu jangan sampai lupa. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu-ibu pendamping akan menyampaikan modul apa? Pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ya, jadi ibu-ibu yang punya usaha atau yang akan mengelola uang itu ada caranya dulu ya. Pengelolaan uang itu dengan cara menyeimbangkan pengeluaran dan pendanaan. Jadi ibu-ibu pernah mengalami masalah keuangan ibu-ibu? Sering, Pak. Sering. Tiap Apa hari. contohnya kalau masalah keuangan itu apa? Nggak punya uang. Iya. Salah satu masalah keuangan nggak punya uang terlilit kita, ya apalagi banyak ya orang-orang itu ya. Nah, itu namanya masalah keuangan. Di pertemuan hari ini pendamping akan memberikan pengetahuan ya untuk meningkatkan keterampilan ibu-ibu tentang bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan tepat. Jadi nanti Bu pada modul ini, modul perencanaan pengelolaan dan perencanaan usaha ini ada 3 sesi nanti Ibu ya. Yaitu pertama mengelola keuangan, kedua cermat meminjam dan menabung, yang ketiga yaitu memulai usaha. Ya, tentunya semua sesi ini akan banyak informasi menarik ya, makanya Ibu nanti silakan diikuti pada sesi-sesi selanjutnya. Ya, sekarang kita fokus, kita belajar bersama apa itu dan bagaimana cara mengelola atau mengendalikan keuangan. Ya. Kalau mengelola itu apa Bu artinya Ibu? Mengatur. Mengelola itu apa? Mengatur. Apa yang diatur? Uang. Duit itu bisa diatur ya. Iya. Cara mengatur duit adalah dengan menyeimbangkan antara pendapatan dengan Pengeluaran. atau pendapatan Iya. apa pendapatan Ibu? Pendapatan itu apa? Penghasilan ya, penghasilan itu yang dihasilkan kita dari bekerja, dari usaha, dari berdagang, itu namanya pendapatan ya. Ada sesuatu atau ada uang yang masuk dari suami bisa, anaknya berprestasi bisa, ibu sendiri juga apa berdagang bisa, itu namanya berdagang. Pengeluaran apa ibu? Pengeluaran itu apa? Pengeluaran itu keluar. Belanja, nah, beli apa lagi? Beli pokoknya apa ya? Beli keperluan terus Pak ya. Beli bahan pokok itu namanya apa? Pengeluaran. Beli bedak, beli daster. Pengeluaran itu ya. Makanya kalau pengeluaran itu tidak kita kontrol, tidak kita kendalikan, makanya apa Bu? Akhirnya minus ya. Karena kita tidak tahu pendapatannya berapa, tiba-tiba habis saja menggunakan itu ya. Ya, makanya kita sekarang belajar bagaimana sih kita tahu caranya. Oh, pendapatan kita segini, oh ternyata pengeluaran kita segini. Nah, itu ada caranya ya. Jadi sebelum kita mulai sesi yang pertama ini, kita akan ada game terlebih dahulu. Ibu silakan berdiri dulu, kita main game sebentar. Anak dulu berdiri dulu. Ya ibu-ibu, ini namanya gamenya game menjadi orang Batak. Ya, jadi ini melatih kaum ibu-ibu. Game menjadi orang Batak dibagi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama yang di depan ini, ya. Kelompok yang kedua yang belakangnya baris kedua. Kelompok yang ketiga baris ketiga, kelompok yang keempat baris keempat. Dihitung dari yang ibu sisi kanan ya. Ini dulu ya. 1, 2, 3, 4. Itu dulu. 1, 2, 3. Jadi lebih ke belakang tuh ya. lagi. Ini 4 ya. 4. Tadi kan 1 ya. 1 lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, mengerti ya? Ya. Nanti kalau saya ngomong 1, berarti yang bilang boras yang ngomong 1. Kalau saya bilang 3,
3 yang bilang Horas nomor 3. Kalau saya bilang 2 yang bilang Horas nomor 2. mengerti ya? Kalau saya bilang 0 semuanya bilang Horas. Ya? Bisa ya? Ya. Kita coba ya. Ya. 3. Loh. Siapa nomor 3? Siapa nomor 3? Konsentrasi ya. 2. Horas. Satu ngomong nomor 4 ya. Lagi ya. Konsentrasi. Satu kali lagi. 4. Horas. Iya, yang nomor 4 sini. Ya, yang nomor 4 sini ya. Ini aja. Ini nomor 4 sini. Ini nomor 3. Ini nomor 2. Ini nomor 1. Bisa ya? Bisa ya? Kita mulai ya. 1. Horas. 1. Horas. 4. Horas. 0. Horas. Udah? Nah. Nah, itu namanya melatih konsentrasi ibu ya. Jadi kalau ibu menjadi nomor 1, yang nomor 1 jangan menjadi nomor 2. Gitu ya. Jangan menjadi nomor ya. Selanjutnya kita akan melihat film ya. Jadi filmnya tentang ekonomi. Jadi berikut nanti saya jelaskan. Kita semua yang lihat di sini ya. Oh, naik sepeda apa itu? Naik sepeda. Kira-kira yang tadi lihat film ini apa bu? Kira-kira isinya bu? Ibu pusing, nggak ada duit, apalagi anaknya minta mulu, gitu ya. Tinggal minta terus lah, gitu ya. Banyak kebutuhannya, tuh ya. Jadi ibu yang pusing tadi karena apa bu? Kira-kira bu? Karena nggak punya duit. Karena nggak punya duit, pertama memang itu. Nanti tentunya kenapa nggak punya duit kan harus dihitung tadi bu. Ya, jadi ibu tadi itu tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, itu ya. Jadi kalau kita alasannya nggak punya duit, ya pasti semua orang bisa aja bu ya nggak punya duit terus ya. Nanti kalau kita mengelola uangnya dengan baik, insya Allah nanti bisa kita atur atau bahasanya mungkin dimanage dikelola tadi. Ya, itu. Jadi kalau jawabannya memang bingung, nggak punya duit, ya pasti itu namanya orang semuanya pasti keluar seperti itu ya. Tapi alasan selanjutnya kenapa bisa nggak punya duit? Ya, masa nggak punya terus? Kan nggak ragu ya. Kan pasti nanti ada masanya dia punya. Nah, masanya dia punya tadi kemana? Seperti itu. Tiba-tiba habis lagi. Ya. Nanti bapak punya apa ya? Sama bu, semuanya pasti pernah nggak punya duit ya. Caranya apa? Caranya tadi ibu-ibu harus tahu dulu berapa pendapatan dan pengeluaran. Yang tadi saya sampaikan ya. Pendapatannya, contoh ini ya, contoh saja.
1 bulan itu udah berapa hari Bu? 40. Kalau 1 bulan ada berapa minggu? 4 minggu. Contoh nih, ada namanya Bu Romla. Ada Bu Romla nggak sih? Harusnya datang. Oh enggak. Mungkin boleh saya jadikan contoh ya, nggak apa ya. Bu Romla ini jadi asisten rumah tangga gitu kan ya, bantu-bantu tetangga, keluarga. Itu dikasih gaji 25.000 per hari. Tapi cuma bekerja 3 hari dalam seminggu. Ya, jadi kan ya 25.000 hanya 3 kali dalam seminggu. 3 hari dalam seminggu. Ini ibunya. Lalu suaminya namanya contoh Pak Rusli ya, katakanlah gitu ya. Patah ini. Ya baca patah buru bangunan gitu ya. Patah semisal buru bangunan 50.000 lah katakanlah, mungkin yang anak cuma ini ya yang 50.000 per hari. Kerjanya cuma 4 kali dalam seminggu bisa ya. Jadi berapa penghasilan Bu Romla? 25. 25.000 kali 3 itu seminggu. Kalau sebulan 300.000 ya. Jadi pendapatannya Bu Romla 300. Kalau pendapatannya Pak Atta? 200.000 Kalau 1 bulan 800. Jadi 2 orang ini punya berapa pendapatannya? 800 tambah 300 berapa? 1 juta 100. Nah jadi ketahuan Bu ya udah ya. Nah 1 juta 100 ini cukup nggak kira-kira Bu? Kita hitung dulu nanti. Jangan tiba-tiba langsung pokoknya langsung enggak aja Pak. Ya memang pasti minus. Tapi kan nanti ada BPNT, ada BKH, ada makanya disimpan dulu. Makanya kita hitung itu paling tidak Ibu tahu. Kalau tahu berarti kekurangannya tadi bisa ditutupin pakai apa? Pakai hutang dulu boleh, pakai bantuan sosial boleh, pakai mana apa? Ibu ternyata masih punya waktu lagi bikin usaha lagi, kan itu namanya ya. Jadi kekosongan atau kekurangan pengeluaran pendapatan tadi bisa diisi. Kalau Ibu tahu kekurangannya berapa, kalau Ibu nggak tahu cara ngasihnya gimana? Pokoknya kurang aja Pak, kurang berapa? Jadi ibu-ibu pada sesi kali ini saya berikan sekian tentang bagaimana cara mengelola dan menyusun anggaran keuangan tadi. Nah, jadi kalau tadi yang pendapatannya sudah ketahuan, tinggal tadi pengeluarannya tinggal ketahuan nggak kira-kira. Nah, tadi sudah saya kasih kisi-kisinya, sudah saya kasih bocorannya. Bocorannya apa? Yaitu tentang kebutuhan sama keinginan. Makanya itu tadi ya, ibu atur sendiri mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan, sehingga nanti yang tadi contoh Bu Romla tadi 1 juta 100 itu kira-kira kurangnya berapa sih Bu? Atau malah pas? Atau malah sisa sedikit? Ya makanya mohon tadi ya, nanti ketika pulang silakan diterapkan. Ya coba sih saya hitung katanya Pak pendamping tadi bisa dihitung. Anaknya sekolahnya berapa SPP-nya, terus lagi gajinya setiap hari berapa, ya setiap hari dalam 1 bulan itu kira-kira berapa. Nanti terukur, oh ternyata malah lebih kurangnya pengeluarannya 1,5 juta. Berarti kurang berapa tuh? Kurang 400.000. Dari mana 400.000-nya? Nggak tahu. Dari mana ya nanti Bu ya. Kalau udah ketahuan kurangnya nanti tinggal ibu-ibu mencari solusinya. Entah itu dengan cara nabung tadi atau menunjang atau tadi malah ibu-ibu punya inisiatif lain untuk menutup kekurangan tadi. Ya. Jadi kalau ibu-ibu udah ketahuan kurangnya, nanti enak Bu, oh kurangnya 400. Aku di bulan-bulan ini cukup, oh bulan-bulan tadi ini cukup. Tapi kalau ibu-ibu nggak pernah itu kurangnya berapa, kamu masa kurang aja Pak, dikasih berapa? Itu nanti nggak akan ketahuan ya. Mau ibu dikasih baksos berapapun, akan kurang lagi. Karena itu tidak memperhatikan mana kebutuhan, mana keinginan. Sebelum saya tutup, saya tadi tepuk P2K2 supaya nanti pulang masih ingat oh ini pertemuan P2K2. Tepuk P2K2 Pertemuan peningkatan kemampuan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.